Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap Anda semua tetap bersemangat dan terus rindu untuk mencari akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas waktu yang indah ini. Kami berkumpul di sini saat ini untuk merenungkan firman-Mu dan mencari kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan yang terbatas. Seringkali kami merasa tidak mampu dan kurang memahami dalam menghadapi kenyataan hidup. Namun kami percaya bahwa kekuatan-Mu itu sempurna di dalam kelemahan kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami bagaimana kuasa ilahi-Mu bekerja melalui segala keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa lelah dalam menjalani hidup ini? Merasa bahwa beban hidup ini terasa terlalu berat? Atau mungkin saat ini Anda sedang menghadapi berbagai macam masalah yang besar, masalah yang tidak mudah diselesaikan, dan itu semua membuat Anda betul-betul akan merasa keterbatasan diri sebagai manusia yang biasa. Kita semua tahu rasanya saat berbeban berat. Kita memiliki batas energi, batas kesabaran, batas kemampuan, bahkan juga batas waktu. Saudaraku, dunia sering mengajarkan kita untuk tampil dengan kuat, tampil dengan sempurna, dan tidak menunjukkan suatu kelemahan. Tetapi hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran yang jauh lebih membebaskan dan jauh lebih menguatkan dari sudut pandang iman kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk sebuah tema yang luar biasa ini, tentang kekuatan ilahi dalam keterbatasan manusia. Kita akan merenungkan bagaimana Allah yang Maha Kuasa justru memilih tempat-tempat yang paling rentan dan juga tempat yang lemah dalam hidup kita ini untuk menyatakan keperkasaannya yang sungguh tidak terbatas. Tuhan itu tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna, tetapi malah sebaliknya. Tuhan mengubah kelemahan kita menjadi suatu tempat atau suatu wadah bagi kuasanya untuk dapat bekerja di dalam hidup kita. Bersiaplah untuk dihibur, bersiaplah untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan. Karena melalui renungan ini kita akan menemukan suatu jawaban mengapa momen terlemah kita itu justru bisa menjadi saat-saat yang paling perkasa di mana Tuhan bekerja di dalam hati kita. Mari kita baca Mazmur pasal 60 ayat 12. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudaraku, mari kita merenungkan sebuah kebenaran yang sangat mendasar, namun seringkali terlupakan dalam hidup kita ini, yaitu kita adalah manusia yang terbatas. Sejak pertama kali kita dilahirkan, kita membawa serta berbagai macam kelemahan, berbagai macam kerapuhan, dan juga berbagai macam ketidakmampuan. Kita ini mudah lelah, kita ini mudah sakit, juga hati kita ini mudah terluka, mudah kecewa, dan tidak jarang
kita ini juga mudah jatuh dalam dosa. Dalam menghadapi berbagai badai kehidupan yang terjadi, tantangan pekerjaan, krisis yang terjadi dalam keluarga kita, juga pergumulan iman kita, hingga ancaman yang terasa seperti musuh yang menghadang jalan kita. Kita ini sering merasa begitu kecil dan merasa tidak berdaya saat melihat masalah yang begitu besar ada di depan kita. Mungkin saat ini Anda sedang berada dalam situasi di mana kekuatan Anda itu terasa telah habis. Anda telah mencoba berbagai macam cara untuk mengatasi persoalan yang ada, menggunakan semua sumber daya yang ada. Namun hasilnya tetap nihil. Bahkan mungkin beberapa mengalami hal yang lebih buruk lagi. Disinilah letak ironi indah dari iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mencapai batas kemampuan kita, di sanalah kekuatan ilahi akan mulai bekerja dengan maksimal saat kita berserah sepenuhnya pada hadirat Tuhan. Saudaraku, pengakuan keterbatasan kita adalah suatu pintu gerbang keperkasaan. Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita ini dimampukan menghadapi setiap tantangan hidup yang terjadi. Mazmur pasal 60 adalah sebuah ratapan dari Daud yang ditulis dalam situasi Daud yang sedang sulit, di mana bangsa Israel saat itu mengalami suatu kekalahan dan mereka merasa seolah-olah Allah itu telah meninggalkan mereka. Saudara dapat baca dalam Mazmur 60 ayat 3-7. Ini adalah suatu pengakuan akan kelemahan dan juga kegagalan manusiawi. Namun di tengah ratapan itu muncullah sebuah titik balik yang sungguh luar biasa, yaitu dalam ayat Mazmur 60 pasal 60 ayat 11 yang mendahului ayat renungan kita ini. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Itu adalah Mazmur 60 ayat 11. Ini adalah kejujuran yang sungguh nyata, yang sungguh radikal. Daud mengakui bahwa mengandalkan manusia itu adalah kesia-siaan. Ini bukan berarti kita ini tidak boleh bekerja dengan keras atau meminta bantuan sesama kita. Tetapi ini adalah suatu penekanan bahwa sumber pertolongan yang mutlak dan yang sangat terjamin itu datangnya hanya dari Allah. Mengakui keterbatasan bukanlah tanda akan kelemahan kita, melainkan itu adalah langkah pertama menuju keperkasaan yang sejati. Karena ketika kita mengakui kelemahan kita, Tuhan akan memberikan kekuatannya saat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi, maka saat itu kita ini sedang membuka suatu ruang bagi Allah untuk kita berkata, aku sanggup melalui semua masalah yang ada saat Engkau memberi kekuatan kepadaku. Kerendahan hati yang tulus inilah yang menjadi pintu gerbang bagi campur tangan ilahi ada dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur pasal 60 ayat 12 yang sudah kita baca, terdapat suatu janji kemitraan ilahi. Frasa yang berkata, dengan Allah. Ayat ini
Mazmur 60 ayat 12 ini dimulai dengan frasa dengan Allah. Ini adalah kata kunci. Kata dengan itu menunjukkan sebuah kemitraan yang sungguh menakjubkan. Allah tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Ia tidak hanya melihat dari jauh saat kita menghadapi kesulitan, tetapi Allah itu bertindak. Allah itu bekerja bersama dengan kita, berperang bersama dengan kita. Pikirkan sejenak, saudaraku. Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, memilih untuk menyertai kita sebagai manusia yang rapuh, manusia yang lemah. Di dalam kita berjuang menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini adalah suatu anugerah yang sungguh tidak terukur bagi umat Tuhan yang taat. Kemitraan dengan Tuhan akan mengubah segalanya. Yang pertama, beban menjadi ringan. Kekuatan Tuhan yang sungguh tidak terbatas itu turut menanggung segala kelemahan kita. Yang kedua, ketakutan menjadi keberanian. Kehadiran Tuhan yang kudus mengusir segala keraguan, mengusir segala kekhawatiran yang ada dalam hidup kita. Yang ketiga, kekalahan menjadi kemenangan. Janji dari Tuhan itu adalah suatu jaminan tentang keberhasilan yang sudah pasti akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi perbuatan-perbuatan gagah perkasa, itu bukan semata-mata hasil dari keberanian atau hasil dari strategi kita sendiri, melainkan karena kita didorong, kita diperlengkapi, dan kita diperkuat oleh Sang Maha Kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hasil yang pasti akan mengubah kelemahan kita menjadi keperkasaan. Apa hasil kemitraan dengan Allah? Ayat ini memberi dua hasil yang luar biasa. Yang pertama, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dalam kemitraan ini, kemitraan dengan Allah ini, tindakan yang kecil dan yang terbatas dari kita sebagai manusia yang lemah akan diubah menjadi perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa karena Tuhan. Mungkin bagi orang lain pergumulan yang saat ini Anda hadapi terlihat mustahil untuk dapat diatasi oleh cara pandang manusia, atau tantangan yang Anda jalani saat ini jauh di luar batas dari kemampuan Anda sebagai manusia yang penuh keterbatasan. Namun ketika Allah terlibat di dalam persoalan kita, hal-hal yang tidak mungkin secara manusiawi menjadi mungkin dan hasilnya sungguh luar biasa. Inilah prinsip inti dari Injil yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kekuatan Allah paling bersinar terang justru di latar belakang kelemahan manusia. Keterbatasan kita menjadi suatu panggung bagi kesempurnaan Tuhan akan dinyatakan. Yang kedua, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bagian kedua dari ayat ini menegaskan bahwa pada akhirnya
Perjuangan terbesar itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Dialah yang menjadi pemenang secara mutlak. Lawan yang disebutkan di sini bisa berupa musuh yang nyata. Tetapi juga itu bicara tentang masalah yang pelik, persoalan yang berat, penyakit yang tidak teratasi, kebiasaan buruk yang ingin kita lepaskan, atau bahkan kuasa gelap yang berusaha menjatuhkan iman kita. Allah tidak hanya memberikan kita keberanian untuk bertempur, tetapi Allah sendiri yang mengambil peran secara sentral dalam pertarungan kehidupan yang harus kita hadapi. Tuhanlah yang menginjak-injak. Itu adalah sebuah gambaran tentang kemenangan total dan semua musuh dilenyapkan tanpa ada sisa. Tugas kita adalah tetap berada bersama dengan Allah, melangkah dengan iman, sementara Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan perang yang sesungguhnya. Kemenangan bukan hanya sekedar mungkin, tetapi kemenangan itu adalah sesuatu hal yang pasti karena sumber kekuatan yang kita miliki berasal dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita tinggalkan perasaan frustasi akibat segala keterbatasan di dalam diri kita. Mari kita berhenti mencoba membuktikan kepada dunia bahwa kita mampu mengerjakan segala sesuatu tanpa Tuhan. Sebaliknya, mari kita rendah hati, mengakui kerapuan kita, mengakui segala keterbatasan kita, dan menerima kemitraan ilahi, yaitu dengan Allah. Sadarilah bahwa Anda itu tidak perlu menjadi kuat terlebih dahulu agar Allah mau menolong Anda. Justru dalam kelemahan Anda saat inilah, maka Tuhan itu ingin menampakkan kuasa-Nya terjadi dalam hidup kita. Mengerti dan pahamilah saudaraku, ketika Anda melangkah keluar, bersenjatakan dengan Mazmur 60 ayat 12 ini di dalam hati Anda tidak melangkah dalam kekuatan Anda sendiri. Anda melangkah dengan Allah. Ini adalah kemitraan yang tidak terkalahkan. Dan bersama dengan Allah, kelemahan Anda akan diubah oleh Tuhan menjadi suatu kesaksian, menjadi suatu kemenangan akan perbuatan-perbuatan gagah perkasa yang hanya mungkin terjadi karena anugerah, karena kekuatan yang dari Allah saja. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Kami sering merasa kecil dan merasa tidak berdaya menghadapi tantangan hidup. Namun kami bersyukur karena firman-Mu dalam renungan ini yang memberikan kekuatan yang baru menghadapi persoalan bersama dengan Tuhan. Ini adalah kemitraan yang luar biasa. Tuhan, ubahlah kelemahan kami menjadi suatu keperkasaan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Berilah kami iman yang teguh untuk percaya bahwa Engkau sanggup melakukan yang mustahil melalui diri kami yang rapuh. Biarlah setiap langkah yang kami ambil diwarnai oleh kekuatan ilahi-Mu, sehingga kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar yang memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami,
Berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, soal hubungannya dengan orang lain, soal kerinduannya memiliki buah hati atau memiliki pasangan hidup, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, baik yang istirahat di rumah maupun yang menjalani perawatan di rumah sakit, Engkau akan menjamah, Engkau akan memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, juga bagi setiap kami yang mendengarkan renungan ini, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun jalan hidup kita sehari-hari. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.